Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Despin Tafanae. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Jadi teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas saya melalui PowerPoint dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dan Bahan Ajar Fisika SMA yang diampu oleh Bapak Dede Parsauran Damanik SPD MPD dengan judul Sejarah dan Telaah Kurikulum. Jadi sekarang kita masuk pada pengertian kurikulum. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau nomor 19 tahun 2005. Adapun standar nasional pendidikan, yang pertama standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Menurut Hamalik Kurikulum, ada beberapa sumber sejarah munculnya kurikulum. Dari yang pertama, kurikulum muncul atau lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1947. Kedua, kurikulum 1952. Ketiga, kurikulum 1964. Keempat, kurikulum 1968. Yang kelima, kurikulum 1975. Dan keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Dan yang terakhir, kurikulum 2006. Dalam kurikulum ini, konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek atau sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kurikulum 1968 dan sebelumnya. Awalnya, pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama, yaitu Rejana Pelajaran 1947. Masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rejana Pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Dan setelah itu mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 yang diberi nama Rejana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Setelah itu lagi mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 yang diberi nama Rejana tadi. Habis itu menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum itu di Indonesia. Kali ini diberi nama Rejana Pendidikan 1964. Jadi beda dengan yang pas terurai pada tahun 1952 tadi, ya kan? Beda. Jadi pada tahun 1964 ini dia mempunyai ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau sering disingkat dengan SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana pada tahun 2004. Adapun pembahasan pada saat itu yaitu 1. Pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan yang terakhir, kejasmani. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Dan yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus kurikulum berorientasi pada materi atau subjek matter. Setelah itu muncullah kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan. Kelemahan kurikulum 1975 ini adalah digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Pada tahun 1984, muncullah kurikulum yang diberi nama Kurikulum 1984. Dan kurikulum ini pada tahun 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Dan yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering disingkat dengan CBSA. Materi ini dalam pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan materi. Disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Dalam menggunakan pendekatan keterampilan proses, kurikulum 1994 ini pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat atau beri orientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau contents oriented, terjadi masalah yaitu
Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum berbasis kompetensi atau versi tahun 2002 dan 2004. Kemampuan berbasis kompetensi meniti beratkan pada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan kependidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi ini dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. Dan yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Nah, ini ada keandalan kemampuan siswa yang melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan mantap serta luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Seterusnya, unsur-unsur pokok program pendidikan dalam KBK atau kemampuan berbasis kompetensi yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Pengembangan sistem pembelajaran. Dan di sini ada pun ciri-ciri dalam KBK ini yaitu 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif atau sumber di mana aja. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan seterusnya, kurikulum berbasis kompetensi dalam versi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalam KTSP ini, esensi, isi, dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi atau dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagamaan. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mendasar yang dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya pada versi 2002 dan 2004. Bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar,
kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Komponen-komponen kurikulum berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan untuk mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, menyangkut aspek baik dari pengetahuan dan baik dari materi pelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan isi kurikulum yaitu 1. Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3 alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran. Kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa. Ketiga, pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Langkah yang harus dilakukan dalam menelaah kurikulum. Yang pertama, mengetahui KI dan KD yang telah ditetapkan oleh SNP. Kedua, memahami indikator-indikator kegiatan pembelajaran pada RPP yang dibuat oleh guru sesuai komponen kurikulum. Ketiga, memahami dan mengkritisi keterkaitan antara KI, KD yang ditetapkan BSNP dengan indikator-indikator dan kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi atau pemecahan dari permasalahan tersebut. Penutup memasuki tahun 2011, dunia pendidikan di Indonesia terlihat kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kekurangan tersebut bukan disebabkan karena kehebatan mutu pendidikan nasional, akan tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakang pendidikan di Indonesia. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan saya tentang sejarah telaah kurikulum ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam pendidikan.